Ini mengulang lagi kemarin seperti yang kita lakukan di zona hijau, apa saja pada saat melakukan pembukaan pembelajaran tatap muka, apa saja standar protokol. Banyak yang mungkin mengira bahwa dengan adanya pembelajaran tatap muka itu seperti sekolah normal lagi. Ini tidak benar sama sekali. Sangat berbeda situasi sekolah yang buka tatap muka dengan sekolah biasa pada masa pra-pandemi. Contohnya, untuk pendidikan dasar dan menengah, semua kelas harus maksimal 18 peserta didik di dalam kelas, yang biasanya sampai 36. Jadi kapasitasnya itu maksimal 50% untuk semua pendidikan dasar dan menengah. Dengan jarak minimal 1,5 meter dari satu bangku ke bangku yang lainnya. Untuk SLB sama standarnya tapi maksimum 5 peserta didik per kelas, dan untuk PAUD yang nanti dengan 2 bulan ke depan setelah itu maksimal hanya 5 peserta didik di dalam kelas. Jadinya bahkan kalau sekolah dan Pemdanya sudah siap untuk membuka sekolah, pada saat mereka melakukan itu, kapasitas itu harus dilakukan mau tidak mau dengan cara shifting, dan kapasitas diturunkan secara dramatis. Terutama untuk SD, SMP, dan SMA itu 50%. Jadi mereka harus melakukan sistem rotasi. Dan bukan hanya itu saja, tapi berikut perilaku wajib yang harus dilakukan, semua harus menggunakan masker. Masker kain non medis, ya, harus melakukan protokol cuci tangan dan atau hand sanitizer, dan tentunya menjaga jarak minimal 1,5 meter, tidak melakukan kontak fisik. Nah, dan juga ada ketetapan bahwa semua warga yang punya mengidap komorbiditas tidak diperkenankan untuk kembali dulu ke sekolah, ya, dan bagi yang memiliki gejala COVID-19 dalam keluarga juga peserta didik maupun pendidik tidak boleh diperkenankan masuk sekolah. Semua aktivitas yang pra-pandemi itu ada, misalnya berkumpul di kantin, melakukan kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler, dan berbagai macam kegiatan lainnya tidak diperkenankan pada saat ini. Jadi walaupun melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi tidak ada aktivitas-aktivitas sosialisasi, perkumpulan antara rombel tidak diperkenankan di dalam sekolah. Berikut. Dan kepala sekolah wajib melakukan pengisian daftar checklist. Ini adalah checklist yang kami juga dapatkan dari Kemenkes, standar Kemenkes dan gugus tugas untuk checklist kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka. Nomor 1 adalah kesediaan sarana sanitasi dan kebersihan. Nomor 2 adalah kemampuan mengakses fasilitas layanan kesehatan. Ketiga, kesiapan menerapkan wajib masker. Keempat, memiliki termogan untuk mendeteksi suhu tubuh. Kelima, adalah untuk memetakan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satu pendidikan, ya, siapa yang belum boleh kembali ke sekolah. Dan yang keenam adalah kesepakatan beserta komite satuan pendidikan, yaitu komite dengan orang tua, bahwa mereka akan melakukan pembelajaran tatap muka. Seperti yang jelas seperti ini standar Kementerian Kesehatan, kami menggunakan standar mereka. Jadi tidak begitu mudah, bahkan kalau untuk area yang ingin melakukan tatap muka, standarnya sangat ketat dan mereka harus memenuhi checklist ini dan harus dimonitor oleh Pemda untuk memastikan mereka melaksanakan checklist ini sebelum melakukan pembelajaran tatap muka. Berikut. Implementasi dan evaluasi pembelajaran tatap muka adalah tanggung jawabnya pemerintah daerah yang didukung oleh pemerintah pusat. Ini sangat penting bahwa semua elemen dinas pendidikan, kesehatan, beserta dengan kepala satuan pendidikan, para kepala sekolah, agar terus berkoordinasi dengan satuan tugas percepatan, dengan Satgas COVID-19 untuk memantau tingkat resiko COVID-19 daerah. Karena ini haknya Pemda untuk sekarang membuka pembelajaran tatap muka, ini juga tanggung jawabnya Pemda untuk memastikan bahwa implementasinya dan evaluasinya dilakukan secara efektif, dan kami di pemerintah pusat siap mendukung dengan berbagai macam bantuan yang dibutuhkan, baik dari sisi kebijakan, baik dari sisi anggaran dan lain-lain. Ya, tapi harap dimengerti bahwa hak mau buka tatap muka sekolah apa tidak itu ada di Pemda,
ada di kepala sekolah, dan bahkan untuk masing-masing peserta didik, ada juga di masing-masing orang tua. Itu adalah hak mereka untuk menolak berpartisipasi di dalam pembelajaran tatap muka. Dan jangan dilupakan bahwa kalau indikasi zonanya berubah, misalnya ke oranye ataupun merah, satuan pendidikan wajib ditutup kembali. Ya. Kalau zonanya berubah statusnya, satuan pendidikan wajib ditutup kembali.